Bayangin, gimana kalau pencipta Bitcoin sendiri, orang yang paling misterius di dunia kripto, tiba-tiba balik muncul terus menjual semua Bitcoin yang dia punya? Apakah harga Bitcoin langsung jatuh? Apa pasar kripto hancur total? Apa sistem keuangan dunia bisa ikut ke distort? Atau jangan-jangan ini malah jadi awal babak baru Bitcoin? Selama 16 tahun wallet Satoshi gak pernah bergerak. 1 juta Bitcoin diam, beku kayak monumen sejarah. Tapi kalau suatu hari koin itu bergerak, satu notifikasi saja dari blockchain tracker bisa bikin miliaran dolar menguap, investor panik, regulator marah, dan seluruh dunia kripto kacau dalam hitungan menit. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya akan terjadi kalau Satoshi menjual semuanya? Efeknya reaksi pasar, kepanikan global, dan apakah Bitcoin bisa pulih lagi? Kalau kamu mau tahu skenario lengkapnya, bukan versi clickbait, tapi versi yang benar-benar terstruktur, tonton video ini sampai habis. Jadi halo semua, aku Jawari, dan selamat datang di channel Jaran Ceritain. Pokoknya di segmen Jaran Ceritain Academy. Masuk ke videonya, kamu sadar gak sih? Hampir semua orang ngomongin kripto, tapi 90%-nya cuma fokus ke trading, cuan cepat, dan tebak-tebakan harga. Padahal, teknologi di balik kripto, Web3, blockchain, smart contract maksudku, itu justru bagian yang paling penting. Dan kalau kamu gak ngerti fondasinya, kamu bakal selamanya cuma jadi penonton, sementara orang lain jadi pembuat masa depan. Kalau perkenalan padat Web3 dan kripto dari Gujos Kultum ini beda total dari konten kripto yang biasa kamu lihat. Gak ada ajaran trading, gak ada cara kaya cepat, gak ada sinyal beli jual. Yang kamu pelajari di sini adalah fondasi teknologi yang bakal relevan 5-20 tahun ke depan. Apa sebenarnya Web3 dan kenapa ia disebut era internet berikutnya? Bagaimana blockchain bekerja? Bukan teori rumit, tapi penjelasan yang benar-benar masuk akal. Ini course padat, terstruktur, dan dirancang untuk orang awam. Gak perlu background IT atau pengalaman kripto sebelumnya. Kalau kamu benar-benar ingin memahami Web3 dan kripto dari sisi teknologinya, bukan ikut-ikutan trend, cek link di deskripsi dan mulai belajar sekarang. Karena masa depan internet gak nunggu siapapun, tapi kamu bisa pilih jadi bagian dari yang mengerti, bukan cuma yang ikut ramai. BTW, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten AI saya ya. Namanya adalah Jawahar. Hal ini emang jarang diceritain dan jarang orang tahu. Tapi kamu perlu ngerti bahwa Satoshi bukan cuma punya Bitcoin. Dia adalah salah satu pondasi kepercayaan pasar. Kalau pondasi itu runtuh, sistem ikut retak. Premis penting, Satoshi diperkirakan punya 1 juta sampai 1,1 juta BTC. Itu sekitar 5% dari seluruh suplai Bitcoin, tersebar di ribuan wallet yang gak pernah aktif 16 tahun. Asumsi pasar selama ini, selama wallet itu tidur, Bitcoin aman. Kalau seluruh aset itu dijual sekaligus, dan ini poin penting, pasar tidak dirancang untuk menelan volume sebesar itu dalam sekali telan. Dampak langsungnya, 1. Pasokan di market melonjak drastis. Jutaan BTC masuk ke order book, overload, order book jebol. 2. Harga anjlok cepat, bukan pelan. Bukan 5%, bukan 10%. Ini bisa puluhan miliar dolar nilai market cap lenyap dalam beberapa jam. Contoh kecil sudah pernah kejadian ketika 80.000 BTC Saman Early Miner dijual. Harga terpukul keras. Itu baru 80.000. Satoshi punya 1 juta. Logikanya, pasar kripto tidak liquid sebesar rumor orang-orang. Whale sebesar Satoshi pada dasarnya bisa jadi pemicu meteor. Begitu harga terjun bebas, investor retail panik dan jual. Institusi ikutan, jual. Hedging, stop loss, dan leverage liquidation meledak semua. Altcoin terseret karena likuiditas ditarik luar. Market jadi efek domino. Semuanya merah, semuanya jatuh. Skeptis mungkin akan bilang, emang segitu parahnya? Bitcoin kan terdesentralisasi. Masalahnya bukan teknologinya, tapi psikologinya. Pasar berjalan bukan hanya di atas kode, tapi emosi. Begitu pencipta Bitcoin sendiri melepas semua,
sinyalnya brutal. Penciptanya aja cabut. Kamu mau stay? Ini bukan lagi soal chart, ini soal reputasi dan sistem. 1. Kepercayaan publik runtuh. Bitcoin selama ini melegenda karena Satoshi dianggap netral, tidak rakus, tidak mengganggu sistem. Kalau dia jual semua, interpretasi publiknya, Satoshi udah nggak percaya lagi. 2. Regulator gerak cepat. SEC, Bank Sentral, lembaga pajak hingga G20 bisa ikut campur. Potensi aksi, regulasi anti-whale, transparansi kepemilikan, pembatasan dam besar, aturan baru soal manipulasi pasar. 3. Startup dan proyek blockchain bisa kena imbas. Investor tarik dana, funding freeze, pasar beku, inovasi melambat, reputasi kripto tidak stabil, naik lagi. Ini efek yang jauh lebih panjang daripada sekedar crash harga. Disinilah orang sering salah baca. Meski dampaknya brutal, Bitcoin punya track record. Pulih setelah China ban, pulih setelah NTGOX hancur, pulih setelah FTX hancur, pulih setelah mining crash 2018. Skeptis boleh bilang Bitcoin mati, tapi sejarah bilang tidak semudah itu. Skenario pemulihan: 1. Komunitas Bitcoin akan bergerak. 2. Developer akan memperkuat protokol. 3. Miner tetap menjalankan jaringan. 4. Investor baru masuk setelah bottom terbentuk. Pasarnya hancur? Ya. Mati total? Tidak juga. Tapi, semua ini tetap spekulatif. Karena 1. Wallet Satoshi sudah 16 tahun tidak aktif. Banyak teori bahwa Satoshi sudah meninggal. Atau kunci wallet hilang permanen. Jadi, apakah ini mungkin terjadi? Kemungkinannya kecil. Tapi kalau terjadi, efeknya monumental. Jadi kalau suatu hari blockchain detektor berbunyi, wallet Satoshi bergerak, dunia kripto akan berhenti bernafas sejenak. Penjualan 1 juta BTC akan memicu crash harga, panik sell global, runtuhnya kepercayaan, regulasi darurat, efek domino ke seluruh pasar keuangan digital. Tapi di sisi lain, Bitcoin punya sejarah jadi Phoenix, hancur berkali-kali, bangkit berkali-kali. Terima kasih untuk Jauhar Rai. Kalau kamu suka pembahasan mendalam kayak gini, klik subscribe, kasih like, tulis opini kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen dukung channel ini, boleh traktir ke mie ayam biar risetnya makin rajin. Link di deskripsi.